Berdasarkan informasi dari Masyarakat Informasi Teknologi Aceh, berdasarkan penelusuran dari Google Trend, Aceh menempati tempat ke-6 paling banyak pencarian soal judi online di Indonesia, saudara. Jawab yang jujur, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau dulu Pak, orang mau main judi itu mesti keluar rumah, datang ke bandar judi, minimal kalau malu nggak jadi. Tapi kalau sekarang judi nyamperin ke rumah. Saya ini dianggap ustadz, walaupun saya santri dianggap ustadz. HP nggak pernah dipakai buat macam-macam, saudara. Tapi saya dapat SMS, ayo mas pasang slotnya. Lu gila ya, gue FPI diajak pasang slot sampai segitunya, saudara. Merebak kemana-mana yang namanya judi online. Sekali lagi saya mau tanya, jawab masyarakat Aceh, ini bahaya atau tidak? Orang kompak, orang semangat, bahaya atau tidak? Menyedihkan atau tidak? Meresahkan atau tidak? Padahal Allah udah bilang dalam Al-Quran, saudara. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul 'azim. Sebelum saya terjemahkan ayatnya, ini udah jam berapa nih? Jam 12 lewat. Kira-kira orang Simpang Ulim masih semangat atau tidak? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu Simpang Ulim semuanya semangatnya. Angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara perhatikan baik-baik apa kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini panggilan cinta di Darul Hub dari Allah untuk yang di hatinya ada iman, saudara. Yang merasa di hatinya ada iman, maka wajib menjawab panggilan cinta ini, ibadah Allah. Tapi yang merasa di hatinya nggak ada iman, skip aja, nggak usah didengarkan. Apa kata Allah? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar, Habib? Khamar itu kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang pil, mau yang daun, mau yang asap, saudara. Apapun bentuknya, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, tembakau, gorila, ganja, saudara. Mau yang namanya topi miring, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Termasuk kecubung. Orang Aceh tahu kecubung? Ah, itu paling bahaya itu, saudara. Luar biasa, semua jenis yang memabukkan khamar, wa kullu khamrin haram. Kira-kira yang pertama jelas atau tidak? Yang kedua, apa kata Allah? Wal maisir. Maisir itu ulama tafsir menjelaskan maksudnya maisir adalah qimar. Qimar itu artinya judi. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang di kota, mau yang di desa, mau yang di gang kecil di hotel bintang 5, mau di Jakarta, mau di Texas, semuanya judi, tetap judi. Jelas atau tidak? Yang ketiga, apa kata Allah? Wal ansab. Ansab itu kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menyembelih hewan, hewannya dipersembahkan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan syirik. Yang keempat, wal azlam. Azlam itu artinya, saudara, mengundi nasib dengan arak panah. Itu juga perbuatan jahiliyah, termasuk perbuatan syirik.
karena yang harusnya menggantungkan nasib itu kepada Allah Subhanahu. Hati-hati nih, kadang-kadang mau tahun baru nih, ada aja malam tahun baru ramalan, mama loren lah, mama inilah, mama itu, tinggal mama lemon aja yang nggak ada, saudara. 4 Allah sebutkan: al-khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Khamar dan judi dosa besar, saudara, tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam merupakan perbuatan syirik. Pertanyaannya, Habib, khamar dan judi kan bukan perbuatan syirik, walaupun dia dosa besar. Ansab dan azlam ini perbuatan syirik, tapi kenapa di ayat ini Allah sejajarkan, saudara? Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam. Padahal ini dua kategori yang berbeda, yang dua dosa besar, yang dua lagi perbuatan syirik. Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, sengaja Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik, supaya Allah pengen menjelaskan saking buruknya khamar, saking buruknya judi, saking buruknya narkoba, sampai-sampai sejajar dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, orang Aceh jawab yang kompak. Sesuatu perbuatan kalau Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Kurang semangat, baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang kedua, apa kata Allah? Rijsun, kotoran, saudara. Itu yang namanya narkoba, yang namanya khamar, kotoran. Yang namanya judi, kotoran. Walaupun narkobanya mahal, walaupun khamarnya mahal, belum lama ada menteri difoto, di samping menteri tersebut ada satu botol khamar, saudara. Botol kecil, dicek sama netizen, ternyata satu botol harganya 28 juta, saudara. Khamar satu botol 20 penjata, yang minum menteri ketua partai, saudara. Ada di sampingnya tuh, ditaruh botolnya. Walaupun harga 28 juta, tetap kotoran. Walaupun harga miliaran, kotoran. Orang-orang yang main judi, hasil judi dimakan, berarti dia makan kotoran. Dikasih makan ke anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Dikasih makan apa? Jelas atau tidak? Jawab lagi orang Aceh yang kompak. Sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Kedua, saudara. Yang ketiga, min amali syaitan. Allah sebut khamar dan judi sebagai perbuatan setan. Saya kadang-kadang heran, Pak, ya Allah, manusia ini kalau dibilang setan kau, marah. Perbuatanmu seperti setan, marah. Tapi masih mabuk, tapi masih makin narkoba, tapi masih main judi, dibilang setan, marah. Dibilang perbuatannya kayak setan, marah. Tapi perbuatan setan dikerjain, Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab lagi yang keras, jawab yang kompak. Allah sebut khamar, narkoba, dan judi sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang ketiga, saudara. Yang keempat, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku. Allah ini maha tahu, Pak, Bu. Kalau Allah suruh sesuatu untuk dihindari, berarti sesuatu tersebut sudah pasti buruk, saudara. Kalau Allah perintahkan sesuatu, berarti yang diperintahkan sudah pasti baik. Nah, khamar dan judi, narkoba dan judi, Allah sebut hindari hambaku, berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang kelima, saudara, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya Allah sebut yang main judi dan khamar akan buntung, tapi yang meninggalkan akan beruntung. Gak usah repot-repot lah, panjang lebar saya mau jelasin. Ini tafsir yang ini nih, cukup melihat pada realita. Orang yang miskin gara-gara narkoba banyak atau tidak? Banyak.
Hancur gara-gara judi, banyak atau tidak? Hancur-hancuran saudara. Biasanya orang kalau udah judi online, ujung-ujungnya pinjol saudara. Dari haram larinya ke haram. Pinjol duitnya habis, dipakai lagi buat judi. Habis itu dapat lagi judi, dipakai lagi, nyari lagi dari pinjol. Dipakai lagi buat judi, habis lagi pinjol lagi. Pakai judi lagi, habis itu pinjol lagi, pakai judi lagi. Itu sampai KTP, nomor-nomor teman semuanya jadi jaminan saudara. Masya Allah, luar biasa. Terus tuh lingkaran setan, ujung-ujungnya bunuh diri. Saya bukan lagi omong kosong, Anda bisa buka di internet berapa banyak orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara judi saudara. Ini lingkaran setan, tantang Allah sih. Lagian ada-ada aja kau, mana ada orang kaya gara-gara judi. Tukang judi itu penipu, bandar judi itu penipu. Yang offline aja penipu, apalagi yang online. Terus kau berharap kaya dari tukang judi online, bodoh. Betul atau tidak? Sebagian orang ditakutin neraka nggak takut pak, kutakutkan kau dengan miskin. Ditakutin neraka nggak takut, kutakutkan kau dengan miskin. Gak ada orang kaya gara-gara judi, miskin gara-gara judi, banyak saudara. Kenapa? Nantang Allah. Allah bilang la'allakum tuflihun, kalau ninggalkan beruntung, tapi masih dilakukan. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Yang keenam, apa kata Allah yang keenam? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah, kata Allah Ta'ala, itu yang namanya setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Jawab yang jujur. Desa dengan desa perang gara-gara mabuk, ada atau tidak? Anak-anak muda perang gara-gara mabuk, ada atau tidak? Anak sekolah tawuran begitu dicek positif narkoba, ada atau tidak? Masya Allah. Bu, puhaba. Alhamdulillah. Habib tahu dari mana bahasa Aceh? Saya waktu di penjara satu tempat dengan orang Aceh ya saudara. Bu, sehat bu. Ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi yang jawabnya lemes, apalagi yang ngobrol, saya doakan suaminya kawin 3. Bijahi Habib Muhammad. Bu, jawab yang semangat bu. Saya baca berita bu, ada polwan. Tahu polwan bu? Polisi wanita. Polwan punya suami, polisi suaminya. Apa yang terjadi? Itu polwan bakar suaminya hidup-hidup bu. Bu, istri bakar suami hidup-hidup, jahat atau tidak? Jahat. Akhirnya ditangkap itu istrinya. Begitu ditangkap istrinya diinterogasi, kenapa kau bakar suamimu hidup-hidup? Akhirnya kata istrinya, iya pak, suami saya ini kalau dapat gaji nggak dikasih nafkah anak istri, dihabisin buat main judi. Habis itu gaji buat main judi. Bu, suami ngabisin gaji buat main judi, anak istri nggak dikasih nafkah, istrinya marah, suaminya dibakar, wajar atau tidak? Astagfirullahaladzim. Bakar suami wajar? Bahaya ini rahimahullah. Anak nggak berani lanjut ceramah, takutnya lewatin waktu makan dibakar. Hati-hati ente, urusan judi aja bisa dibakar, apalagi kawin lagi ente. Masya Allah, bakar katanya kawin lagi bakar. Astagfirullahaladzim. Jangan bakar. Kita ikut Habib Abu Bakar Al-Kaf aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saudara, yang saya pengen bahas bukan soal bakar-membakarnya. Bakar-membakar tetap salah bagaimanapun. Tapi yang saya pengen bahas suami istri yang tadinya saling cinta, saling sayang. Oh, suami istri kalau baru nikah, Masya Allah, apalagi masa pacaran, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul atau tidak? Gara-gara judi, yang saling cinta, saling sayang, istri sampai bakar suami.
Persis Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Yang ketujuh, wal baghdha, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar kebencian. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari zikir. Yang kesembilan, wa anis shalah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari sholat. Masya Allah, orang kalau udah kena narkoba disuruh sholat susah atau tidak? Saya pengalaman Pak, bukan pengalaman narkoba ya, jangan salah pahamin deh. Pengalaman ngadepin yang model begitu waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang mau daftar? Tahun 2020 sampai 2021, 1 tahun mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, 1 kamar menemani Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan juga 1 kamar dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Habib kenapa di penjara? Saya nggak tahu, kau tanya itu Mulyono, saudara. Urusan Mulyono dengan rezimnya, saudara. Ini pesan dari Habib Ahmad, katanya bebas, pokoknya nanti kalau polisi tanya Habib Ahmad Al-Atos. Lanjut. Itu di penjara, Masya Allah, tahanan kami ajak sholat nurut, mereka tahanan narkoba. Di penjara tuh saya walaupun kasusnya kasus politik, tapi sama polisi Habib Rizik, Imam Besar, Ustaz Sobri, saya ditaruhnya di blok narkoba, saudara. Jadi 1 blok itu isinya tahanan narkoba, kecuali beliau, saya, dan Ustaz Sobri. Kami hanya ditaruh saja di blok itu. Tapi ada hikmahnya, Allah kasih kami kesempatan untuk mendidik para tahanan-tahanan narkoba, saudara. Itu 1 blok semuanya, sama Imam Besar dibeliin koko, dibeliin sarung, dibeliin peci, dijadikan kayak pesantren. Tahanan-tahanan narkoba ini kelas Mabes Polri, bro, bukan kelas Polres Polsek. Ini vonisnya ada yang 20 tahun, seumur hidup, vonis mati, bukan kaleng-kaleng ini, saudara. Mereka tapi sholat 5 waktu berjamaah, tahajud, alhamdulillah. Kalau habis subuh ngaji sama Imam Besar, ngaji tasawuf sama akidah. Pada asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Pada maghrib saya mimpin Ratib Al-Atas. Begitu pula habis itu ngaji fikih. Sampai selesai itu Sabinah, saudara. Alhamdulillah, kayak pesantren. Ada yang mau daftar? Kalau malam kita bikin halakoh Quran. Tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Quran, kami berdayakan untuk ngajar-ngajar tahanan yang belum bisa baca Quran, ngajar Iqra. Biasanya tahanan yang dari Aceh baca Qurannya pintar-pintar, saudara. Masya Allah. Kami jadikan guru untuk ngajar Iqra tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran. Masya Allah, orang Aceh di penjaranya saja bermanfaat buat orang lain, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah, di penjara tetap dakwah orang Aceh, luar biasa, ibadallah. Saudara, ibadallah. Itu dah halakoh Quran, biasanya tahanan-tahanan 3 bulan hatam. Masuk Iqra 1, keluar 3 bulan udah selesai Quran, bisa baca Quran. Sampai salah satu tahanan 3 bulan di dalam menelpon ibunya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa baca Quran Bu, dari kecil saya tak bisa baca, 3 bulan di sini bisa baca Quran Bu. Itu ibunya nangis, Masya Allah nak, senangnya ibunya, senangnya ibu dengar ini nak. Kenapa nggak dari dulu kau di penjara nak? Tapi bukan ini yang saya mau bahas, saudara, bukan ini yang saya mau bahas. Saya jadi kemana-mana gitu. Udah siang ini waktunya makan. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Takbir! Sedikit lagi, saudara. Yang saya mau bahas itu ada masa-masa biasanya masjid itu musola selalu penuh. Sholat jamaah musola selalu penuh. Tapi kadang-kadang ada masa-masa 2-3 hari tahu-tahu musola sepi, tinggal 2 soft, 3 soft. 3 bulan musola penuh, 4 bulan penuh, tahu-tahu beberapa saat sepi, tinggal 3 soft. 3 hari doang tuh, 3 softnya 3 hari doang. Habis itu rame lagi. 4 bulan rame terus setiap hari. Tahu-tahu datang waktu 4 hari sepi lagi, tinggal 3 soft. Habis itu 3 hari kemudian rame lagi 4 bulan full. Habis itu dapat waktu ada 3-4 hari sepi lagi, tinggal 4 soft. Saya heran kok bisa begini nih. Datang nih musim tiba-tiba nyusut jamaah musola. Ternyata ada satu, ketika saya udah mau keluar penjara, ada satu tahanan cerita, iya Beb, biasanya itu kalau nyusut tiba-tiba Beb, jamaah musola nyusut tiba-tiba,
Itu biasanya Beb, ada yang berhasil meloloskan barang Beb. Paham maksudnya? Paham? Ada yang berhasil meloloskan Beb, sehingga mereka pakai lagi itu Beb. Yang pakai, yang tobatnya belum kuat, pakai lagi itu Beb. Makanya pada sholat persis Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan alat khamar dan judi termasuk narkoba sebagai alat untuk mencegah sholat. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Yang ke-10 saudara, hal antum muntahun? Kata Allah, berhenti dong hambaku, berhenti. Yang minta Allah saudara, dengan kasih sayangnya Allah minta kepada hamba, berhenti hambaku. Padahal Allah nggak butuh bagi kita saudara. Allah Ghaniyyun 'anil 'alamin. Andai kata seluruh alam semesta maksiat, nggak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Ta'ala saudara. Andai kata seluruh alam semesta berbuat taat, tidak sedikit pun menambah kebesaran Allah. Allah nggak butuh sama kita. Nahnu fuqara ya Allah. Kita yang butuh sama Allah. Tapi Allah dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, Allah mengajak hambanya, berhenti hambaku, berhenti. Yang ngajak kita Allah, yang memberikan kita nyawa, yang memberikan jantung kita berdetak dari kita lahir sampai sekarang. Bayangkan kalau satu saat saja jantung kita harus dipompa alat, berapa miliar yang harus kita bayar saudara. Tapi dari lahir sampai sekarang Allah buat jantung kita berdetak. Allah nggak minta balasan saudara, Allah nggak minta bayaran. Kita bisa bernapas dari lahir sampai sekarang, Allah nggak minta bayaran. Dan padahal kita mengalir, mata kita bisa melihat, tangan kaki kita bisa bergerak, Allah nggak minta bayaran. Allah cuma minta kita taat kepada Allah. Tapi hambanya masih tetap melawan Allah Ta'ala saudara. Betapa sombongnya hamba yang seperti itu. La ilaha illallah. Saudara, andai kata Allah larang kita satu larang, perhatikan baik-baik apa yang mau saya sampaikan. Andai kata Allah larang kita satu perbuatan, Allah larang, jangan lakukan perbuatan tersebut. Andai Allah nggak sebutkan kenapa alasannya dilarang, maka kita sebagai hamba udah wajib untuk taat saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan alasannya kenapa dilarang, satu aja Allah sebutin, oh makin tertekan kita sudah, makin jadi penekanan. Apalagi kalau Allah sebutkan 10 penekanan. Ini di ayat ini saja, masalah khamar dan judi, Allah berikan 10 penekanan yang tadi saya sebutkan. Belum ayat lain, belum hadis lain. Seolah-olah dari ayat ini Allah pengen ngasih pesan kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya khamar, itu yang namanya judi, haram, 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 haram. Bahal antum muntahun, masih nggak mau berhenti hambanya saudara. Ayo introspeksi diri masing-masing. Yang masih bersentuhan barang-barang seperti ini segera kembali kepada Allah. Yang narkoba mau sampai kapan? Mau sampai mati overdosis? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mati overdosis nggak pernah nyangka dirinya akan mati overdosis suul khatimah saudara. Yang mabok-mabok mau sampai kapan? Mau sampai kecelakaan karena nyetir dalam keadaan mabok? Orang yang seperti itu nggak pernah nyangka dirinya akan mati suul khatimah saudara. Ayo yang main judi mau sampai kapan? Itu pun kalau menang. Kalau jual ginjal bagaimana saudara? Kalau menang, kalaupun menang duitnya dimakan, duit haram, dikasih anak istri duit haram, anak istri jadi durhaka, jadi melawan kepada orang tua. Ayo perhatikan orang-orang di sekitar kita, perhatikan keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, tolong diperhatikan baik-baik. Anak-anak kita lihat isi HP-nya apa Pak Bu, jangan dibiarkan anak-anak dilepas saja pegang HP. Jangan sampai didikan ibu-ibu bertahun-tahun didik anak hancur sekejap gara-gara handphone saudara. Wajib Anda kontrol handphone anak-anak Anda. Ayo perhatikan yang punya murid, diperhatikan murid-muridnya, yang punya pegawai, diperhatikan pegawai-pegawainya. Dan secara khusus di tempat ini kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk serius menangani judi online dan narkoba saudara. Ini nggak main-main, ini bom waktu yang kapanpun bisa meledakkan negeri kita saudara. Betul? Betul? Kita mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto katanya ingin memerangi judi online. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita mengapresiasi Polri nangkepin itu yang namanya operator judi online. Bagus atau tidak? Kita mengapresiasi
Menkom Digi memblokir situs-situs judi online, bagus atau tidak? Tapi jangan berhenti sampai di situ dong. Kalau cuma sekelas operator aja yang ditangkap, begitu juga kalau narkoba sekelas kurir yang ditangkap, tapi bos-bosnya yang mengendalikan triliunan nggak ditangkap, saudara. Ibarat kita menebang pohon, hanya rantingnya saja, pohon dan akarnya dibiarkan, maka besok 100 ranting akan tumbuh, saudara. Operator ditangkap, kurir ditangkap, tapi bos-bosnya nggak ditangkap. 1000 kurir ditangkap, 1000 operator ditangkap, tapi kalau bos-bosnya yang mengendalikan triliunan tidak ditangkap, besok mereka akan ambil 1000 operator baru, saudara. Tak bisa, bos-bosnya mesti dikejar. Habib, mungkin nggak kelacak lokasinya, Beb. Mungkin nggak ketahuan di mana, Beb. Nggak percaya. Urusan nangkep habaib sama kiai aja cepet ente. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kurir-kurir narkoba yang kecil-kecil cepat ditangkapnya. Itu murid-murid saya yang mantan pecandu narkoba, mantan kurir waktu di penjara, yang mereka udah tobat. Mereka cerita ada yang ditangkapnya di ujung gunung, di hutan. Ada yang ditangkapnya di pulau. Ada yang ditangkapnya di perahu, di laut, saudara. Ada yang wah di berbagai pelosok bisa ketangkep. Kenapa bos-bosnya nggak bisa ketangkep? Polisi punya alat canggih, BIN punya alat canggih, Menkominfo punya alat canggih, PPATK punya alat canggih. Pertanyaannya bukan nggak bisa ditangkap, siapa backingnya, siapa pejabat yang melindungi sampai dia bisa ditangkap, saudara? Betul atau tidak? Nggak usah jauh-jauh. Kemarin tuh pegawai Menkominfo, sekarang udah jadi Menkom Digi. Pegawainya ada yang ditangkap, yang harusnya kerjanya ngeblokir website judi online, dia malah dijagain, nge-backingin. Yang bayar dijagain, saudara. Gila atau tidak? Ditangkap pegawainya, bagus atau tidak? Tapi menterinya yang dulu Menkominfo yang angkat mereka sampai sekarang belum diperiksa. Bagaimana mau berantas sampai ke akar? Saya ngomong seperti ini, Pak Bu, nggak menutup kemungkinan resiko. Kalau saya sampaikan di berbagai daerah, saya sampaikan masalah ini. Bisa saja mafia-mafia judi nggak akan terima. Bisa saja dibunuh masalah ini, saudara. Bisa saja keluarga saya terancam kalau tidak masalah ini. Tapi kami nggak peduli. Bagi kami nyawa kecil ketimbang harus membiarkan umat rusak gara-gara judi, rusak gara-gara narkoba. Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami nggak akan berhenti perang melawan kemaksiatan. Bagi kami kemaksiatan adalah bom-bom waktu yang kapanpun bisa menghancurkan negeri kita, saudara. Bagi kami kemaksiatan adalah racun yang kapanpun bisa mematikan bangsa kita. Maka oleh karena itu, kalau kita cinta sama negeri, cinta sama bangsa, cinta sama negara, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar tidak akan berhenti untuk perang melawan judi online, perang melawan narkoba, perang melawan minuman keras, perang melawan koruptor, perang melawan orang zalim, perang melawan kemaksiatan, perang melawan aliran sesat. Nggak peduli apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Jangan pernah mundur untuk lawan kemaksiatan sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Aceh siap perang melawan kemaksiatan? Kurang semangat, kurang kompak. Siap perang melawan kemaksiatan? Siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba? Siap perang melawan minuman keras? Siap perang melawan korupsi? Siap perang melawan segala kezaliman? Nanti ente ditangkap. Jawabnya apa? Masa bodoh. Bahasa Acehnya apa masa bodoh? Hah? Apa tuh, Bu? Masa bangai. Betul? Apa bahasa Acehnya? Kurang kompak. Jawabnya nggak jawab, jangan-jangan baru depo nih, saudara. Memasang selot ini. Apa bahasa Acehnya? Masa bangai. Jawabnya apa? Kurang semangat ini. Masa bangai. Siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba?
nanti diteror preman, nanti ditangkap, nanti dibilang radikalis, nanti dibilang ekstremis. Maju terus, yakin, betul. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan saya bangga saudara, saya juga baca di berita. Ya memang kita akui di semua provinsi ada masalah judi, tidak terlepas dari Aceh saudara. Tapi saya bangga, saya baca di berita di Aceh orang-orang yang terlibat dengan judi online banyak yang sudah dihukum secara syariat saudara. Takbir, takbir. Makanya Aceh sebagai kakak tertua Republik Indonesia, kami mohon Aceh terus memimpin daripada lokomotif perjuangan untuk menerapkan nilai-nilai syariat di seluruh Indonesia. Kita Indonesia dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa adalah tauhid saudara. Tauhid adalah ruh dari syariat saudara. Tauhid adalah ruh dari syariat. Itu yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa ibadah Allah. Makanya kami minta Aceh, tolong jangan tinggalkan daerah-daerah yang lain. Aceh terus jadi lokomotif perjuangan. Dulu ketika Belanda datang, satu-satunya di antara daerah yang tidak pernah tunduk diantaranya adalah Aceh saudara. Aceh dengan kokoh, Aceh dengan gagah terus bertahan, dan terus sampai kapanpun kita harap Aceh jadi benteng terkokoh untuk umat Islam dari Republik Indonesia saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Aceh, hidup Aceh, hidup Aceh. Takbir. Umat Islam di Aceh siap jaga Indonesia. Orang semangat siap jaga Indonesia, siap jadi benteng untuk umat Islam di Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan juga saudara, sebelum saya baca sholawat saya mau umumkan dulu, ada salam dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Assalamualaikum. Beliau sudah mengagendakan untuk hadir acara pada hari ini semenjak 4 bulan lalu, bahkan 5 bulan lalu saudara. Saya tahu persis rencananya beliau mau hadir saudara. Tapi beliau semenjak kepulangan beliau dari Mekah, beliau kondisi kesehatannya menurun dan belum stabil. Beliau hanya hadir di 212 itu pun dalam keadaan sangat sakit. Tentu muslim saat itu bisa melihat secara langsung. Dan hanya hadir keluar ketika haul almarhumah istri beliau dan 6 syuhada itu pun hanya keluar di ketika ziarah saja, menyampaikan sedikit, beliau masuk lagi. Sampai sekarang beliau tidak hadir acara dimanapun karena kondisi kesehatannya yang belum stabil saudara. Makanya beliau mengutus kakak saya dan guru saya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas LCMA, yang juga merupakan putra keturunan Aceh, jadi ketua umum DPP FPI, putra keturunan Aceh. Takbir. Masya Allah. Dan juga mengutus Al-Fakir Muhammad Hanif Abdurrahman Al-Attas. Kami berdua merupakan anak menantu beliau. Beliau menikah dengan istri kedua, anak kedua dari Imam Besar. Saya menikah dengan anak ketiga daripada beliau saudara. Beliau mengutus kami pada siang hari ini dan terus rangkaian sampai dakwah di Aceh untuk sementara menggantikan beliau. Insya Allah di kesempatan lain beliau akan datang ke Aceh. Insya